Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zero to Point Web Programming bersama saya Iksan. Kali ini akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan source code di WordPress. Jadi kita akan bikin dan bagaimana cara membuat source code di WordPress. Oke, teman-teman silahkan buka file editor teman-temannya. Plugin yang kita buat kemarin silahkan dibuka terlebih dahulu. Nah, kemudian jangan lupa untuk websitenya juga jangan lupa dibuka terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita buat terlebih dahulu di menu page, terus add new. Nah, kita akan buat sebuah halaman atau page baru untuk menampilkan source code nih. Akan saya tampilkan di halaman ini. Misalkan saya kasih nama source code. Oke. Kemudian, teman-teman bisa menggunakan, biasanya dari visual, teman-teman bisa menggunakan teks biar tidak ada, ibaratnya kayak teks HTML atau sejenisnya yang nyangkut nanti, akan nyangkut atau akan ketulis kalau misalnya kita ditekskan kayak gini. Jadi kita pilih teks mode HTML, kemudian kita ketik seperti ini, terus misalkan source code ini bebas ya, teman-teman boleh list misalnya, teman-teman boleh nama source code-nya bebas, mau apa aja terserah. Saya namakan source code list. Oke, kemudian divisualkan. Nah, biar nggak ada teks yang ikut di sini. Nah, oke teman-teman, kemudian kita klik publish. Klik publish ya teman-teman. Nah, otomatis kalau kita view page, kita view page di sini harusnya masih kosong ya teman-teman, masih kosong, hanya tulisan seperti ini ya. Oke, kemudian bagaimanakah kita cara membuat source code? Sebelum kita ke cara membuat source code, teman-teman harus tahu source code itu adalah kode pendek seperti ini ya, kode pendek untuk menampilkan atau menampung file HTML yang ingin ditampilkan. Misalnya mau menampilkan foto atau gambar atau postingan atau file-file lain, itu bisa menggunakan source code kalau di WordPress teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat source code? Oke, kita udah punya source code seperti ini. Nah, tinggal kita buat di codingan kita. Silakan buka text editor teman-teman, kemudian kita akan ke menu ke plugin, yaitu custom plugin yang waktu kemarin ini. Nah, saya gedekan dulu ya teman-teman biar lebih jelas. Oke, di custom plugin silakan teman-teman di custom plugin buat klik kanan terus new file, namanya adalah function, misalnya ini function source code. Bebas ya teman-teman sebenarnya, tapi biar lebih enak pembelajaran saya pilah-pilah untuk pembuatan function source code dan sebagainya nanti. Oke, jadi semua source code akan berisi di sini, di function ini. Oke, kita enter. Nah, ini masih kosong ya function source code teman-teman. Kemudian sebelum ini berjalan, otomatis ini belum berjalan ya teman-teman. Jadi kita perlu hubungkan dulu di index PHP. Nah, di index.php kita hubungkan. Nah, kita include-kan di sini teman-teman. Kita copy. Terus nah, di sini kita shortcode. Shortcode.php. Silahkan di save. Kemudian kita kembali ke function source code tadi. Nah, di sini ya teman-teman. Kita udah nge-save dan kemudian kita kembali ke function source code. Tadi di index, kemudian kita udah deklarasikan function source code.php. Kemudian di index kita ketikkan tag PHP terlebih dahulu. Nah, kemudian silakan teman-teman, ini saya buatkan gini ya,
buat shortcut. Nah, kita harus sama ya, sama nama source code yang tadi. Nah, kita copy saja. Nah, kita buat source code seperti ini. Nah, buatnya adalah seperti ini. Ketik function, kita buat fungsi function. Kemudian nama functionnya apa? Misalnya list shortcut ya. Ini bebas ya, nama function teman-teman mau buat seperti apa, itu bebas. Nah, kemudian silahkan teman-teman ketik misalnya seperti ini ya. Echo testing. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan hook. Hooknya adalah add shortcode. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah nama source code. Nama shortcode. Nah, nama shortcode-nya yang mana? Shortcut list. Nah, ini. Nama source code-nya adalah ini. Silakan masukkan di sini. Kemudian, ini adalah nama function-nya. Di sebelah nama source code, ini adalah nama fungsinya. Nah, nama fungsi. Nah, cukup sederhana. Coba sini. Kemudian silakan teman-teman save terlebih dahulu. Save. Dan kemudian kita lihat hasilnya, teman-teman. Silakan. Nah, ini add shortcode. Terus ini nama shortcode-nya. Ini nama fungsinya. Terus cara memanggilnya, tambahin kurung kurawal seperti ini. Kurung kurawal kotak. Langsung masukkan nama source code-nya tadi. Oke. Kita save. Kita lihat hasil. Kita lihat. Nah, jadi ini saya langsung live ya. Jadi kalau ada error mohon dimaklumin. Oke. Di sini dia tertulis function source code to open, tidak ada direktorinya function source code. Oke. Tidak apa-apa teman-teman. Ini error biasa. Oh, kita pakai S. Ya, oke. Di index kita kurang S berarti. Oke, teman-teman. Jika ada error seperti ini, error warning seperti ini tuh no such as file, berarti filenya teman-teman belum ke-include. Berarti belum ter-include ya. Jadi jangan khawatir, kita cukup baca errornya apa yang kurang dan kita lihat file kita. Oke. Seperti itu. Kemudian kita save ulang. Kemudian kita refresh lagi. Oke, keluar ya teman-teman testing. Nah, cukup mudah bukan membuat source code? Oke, kemudian misal apakah bisa untuk file HTML, Mas? Tentu saja bisa. Seperti ini. Soalnya apa ya? Kita save. Biar lebih jelas malah H1 nih. H1 aja biar lebih jelas. Oke. Kita save. Kemudian kita lihat hasil yang dia akan mengoperin H1. Kita cek di inspect element. Oke. Kita cek di inspect elemennya dan H1 teman-teman. Benar ya? Oke. Atau teman-teman juga bisa seperti ini. Misalkan teman-teman punya file HTML, tapi teman-teman harus ketik seperti ini. OB start untuk menghentikan file di atasnya. Terus kemudian return OB get clean. Nah, kemudian teman-teman bisa nih di sini echo testing. Atau teman-teman, nah ini kita save ya. Cara seperti ini bisa. Sama aja hasilnya. Nah, cara seperti ini bisa. Ini jika teman-teman mau mengincludekan file HTML-nya. Misal, saya akan include di indeks ini saya udah temp dir-nya mana? Oh, ini. Kita cari template dir define yang udah kita definisikan ya, teman-teman. Nah, kita ketikkan di sini include, kemudian kita pastekan temp dir yang akan mengarah ke template yang udah kita includekan tadi.
Kemarin kita udah mendefinisikan templates di sini, temdir. Kemudian teman-teman tinggal seperti ini aja, sama kayak kemarin. Tinggal kita tulis nama filenya adalah list shortcode ya, shortcode.php. Kemudian jangan lupa ini kita save, lalu kita buat list PHP shortcode PHP ini di view. Oke, kita lihat di di view, di templates ya teman-teman. Nah, kita di custom plugin, templates, kemudian klik kanan, new file, kita pastekan tadi list shortcode.php, enter, dan kemudian teman-teman bisa masukkan, misal kita mau buat sebuah table class, misalnya kita membuat sebuah table class table bordered, oke, terus kemudian thid, oke, seperti ini ya, testing. Oke, kemudian kita buat tbody tr, oke, td, oke, tes row. Oke, kita save ya teman-teman, kita save dulu di source code, kita buat tabel seperti ini, kemudian kita save, dan kita akan seperti ini kan. Oke, kemudian kita cek hasilnya. Oke, jadi ya teman-teman seperti ini. Oke, Mas, bagaimana cara menampilkan tabel yang kemarin, Mas? Oke, kita akan lihat. Kita akan memindahkan tabel yang di mana ya? Kita akan memindahkan tabel yang di menu CRUD ke depan. Kita akan memindahkan ini ke depan. Oke ya. Kita akan memindahkan tabel ini ke depan. Yang pertama, kita cari dulu fungsi tabel kemarin di mana? Di templates, kemudian tampil tabel, kita klik 2 kali. Kita copy dari tabel sini. Oke, kita copy. Kemudian kita masukkan ke list source code. Nah, ini kita pastekan di sini. Oke, pasti akan error. Karena apa? Karena kita belum punya tampilan data. Oh, sorry, ini kita sudah punya. Coba kita run dulu aja. Kita save dulu. Save yang tadi kita kopikan di list di tampil tabel tadi. Kita save. Terus kita cek hasilnya, apakah sudah otomatis atau belum. Kita cek saja. Oh, ternyata sudah otomatis ya. Jadi ini sudah otomatis. Oke, ini sudah otomatis untuk menampilkan ini ya. Untuk menampilkan di situ kita tidak perlu menu edit. Ini khusus buat admin. Nah, seperti ini. Save. Kita cek lagi. Nah, mudah banget kan teman-teman. Oh ya Mas, kok belum ada nih menu ekspornya kayak yang di Excel sini. Oke, kita akan tambahkan terlebih dahulu. Karena kita menambahkannya ini cuma di admin, kita perlu masuk ke index. Nah, kita masuk ke index. Kemudian di sini ada data tabel ya. Nah, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan, kita copy saja, Ctrl C di sini, kemudian Ctrl V. Karena di sini admin enqueue. Nah, ini kita ganti WP enqueue. Nah, ini untuk front end scriptnya adalah WP enqueue script namanya. Oke. WP enqueue script kita save. Kemudian kita cek kembali data yang ini, kita refresh. Oke,
Nah, jadi kan sama seperti gambar yang di sama tampilannya dengan yang di admin. Nah, ini yang ada di front end. Oke, mungkin cukup sekian untuk belajar cara menampilkan source code ya teman-teman. Cukup mudah. Pertama, teman-teman buat listnya terlebih dahulu. Buat fungsi source code-nya terlebih dahulu. Pertama, buat fungsi source code terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman buat nama shortcode apa yang mau pengen dibuat. Kemudian, tuliskan shortcode list seperti ini. Terus, buat sebuah fungsi yang untuk menampilkan shortcode list. Nah, ini adalah nama source code. Ini adalah fungsi source code ini. Nah, kemudian ini adalah file template source code-nya yang teman-teman include-kan ke sini. Nah, kemudian tinggal masukkan aja mau menampilkan apa di list source code ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Karena ini data tabel, karena kita udah mengincludekan DT custom dan di JavaScript di JS ini ada DT custom yaitu data tabel, otomatis dia akan membuat button Excel dan setnya sendiri dan pagination. Oke teman-teman, mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada keluhan atau apa, insya Allah saya akan coba baca komen teman-teman. Maaf kalau tidak bisa membalasin satu persatu karena memang dari kemarin kesibukan benar-benar belum sempat untuk bikin video baru. Jadi saya minta maaf. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sampai sini. Source code besok akan belajar tentang source code ATTS, yaitu source code dengan atribut seperti itu. Source code dengan atribut tutorial lanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe dan komen. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, saya Iksan dari Zero to Point Web Programming. Salam coding.